hah? Kamu mau nikah? Kamu lo kan baru jadian, kok sudah mau nikah? Gitu. Ya, hitungannya kan Koko pacaran sama Stefani ini ya. Bener ya namanya ya? Sama Stefani ini kan singkat nih kok ya. Yes. Apa nih kok bisa Koko ini kalian berdua ini bisa mantep untuk lanjut ke tahap berikutnya ini kok, untuk jenjang yang lebih. Termasuk dari orang tua juga gimana tanggapannya, cara meyakinkan mereka itu kan kita itu kan penasaran gitu loh. Ya, selain Andre Guna boleh menanyai kita juga mau tanya-tanya sedikit sama Andre. Pertanyaan pertama. Besok tanggal 17 Januari adalah pernikahan Andre yang satu-satunya. Di pikiran Andre, tantangan apa atau ada ketakutan apa di pernikahannya besok? Ya, ketakutannya atau apa yang dipikirkan itu adalah karena masa ini adalah masa corona dan ada aturan PSBB itu. Kalau di acara pernikahannya sih takut misalkan nanti ada yang terjadi apa-apa. Ya berharapnya sih pasti besok akan ada protokol kesehatan. Cuman kan takutnya kalau misalkan nanti ada apa-apa nanti dikaitkan dengan acara kita, jadi kita jadi kepikiran. Itu kalau terkait dengan acaranya. Kalau dalam kehidupan pernikahan apa ya yang ditakutkan? Takut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang aku paling takutin. Karena kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kehidupan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, maka kehidupan itu entah pernikahan atau sebelum pernikahan itu pasti berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana Tuhan. Gitu sih, takutnya itu sih melenceng dari jalannya Tuhan. Itu yang aku takutkan. Next question. Yang lain pun, misalnya kayak ngafal novel atau sesuatu yang lebih operasional. Nervous ya. Nervousnya sih takut ngomong salah ucap. Karena kejadian kemarin waktu di engagement itu saya salah ucap. Seharusnya tahun 2021 tapi saya bilang 2020. Dan yang kedua itu di engagement kemarin cerita sedikit karena nervous, saya itu jatuhkan sup di gaunnya pasangan saya. Sampai mertua saya bilang nggak apa-apa, tenang aja, kawan. Itu saya takut itu nanti terulang di wedding. Jadi ya ini doakan aja supaya itu nggak terjadi lah. Gitu. Next Pertanyaan banyak orang ini loh. Saya mewakili para netizen tuh tanya ini loh ya. Ya, hitungannya kan Oke, Ko Andre. Pertanyaan berikutnya aku. Yes. Nah, ini yang jadi banyak pertanyaan banyak orang ini kok. Saya mewakili para netizen untuk tanya ini kok ya. Ya, hitungannya kan Koko pacaran sama Stefani ini ya. Bener ya namanya ya? Emang apa sih nggak boleh? Sama Stefani ini kan singkat nih kok ya. Yes. Apa nih kok bisa Koko ini kalian berdua ini bisa mantep untuk lanjut ke tahap berikutnya ini kok, untuk jenjang yang lebih. Termasuk dari orang tua juga gimana tanggapannya, cara meyakinkan mereka itu kan kita itu kan penasaran gitu loh. Oke. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak bertanya dan sekaligus sebenarnya saya bingung jawabnya. Bukan nggak tahu jawabannya, tapi bagaimana untuk menjelaskan secara jelas, singkat, padat. Sombong amat. Oke, thank you pertanyaannya Budi. Kalau dari saya sih dari yang pertama itu paling penting dari diri kita sendiri. Sebelum saya dengan Stefani itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya benar-benar berdoa sungguh-sungguh. Saya
naikkan kerinduan saya untuk memiliki pasangan kepada Tuhan, saya nyatakan itu di dalam doa saya. Dan kemudian sambil saya menjalani kehidupan sambil berdoa juga, bersosialisasi dengan orang-orang. Kebetulan saya punya salah satu kegiatan, yaitu kegiatan pribadi pelayanan saya, namanya OSMA, obrolan santai memberkati sesama, dan salah satu narasumbernya adalah Stefani. Nah, akhirnya Nardo ini ganggu suaranya. Gak apa-apa. Terus Telepon. jadi oke, nggak apa, nanti saya Kakak. Terus kemudian saya, setiap orang narasumber OSMA itu pasti akan saya istilahnya kayak interogasi gitu lah, tanya-tanya tentang kehidupannya, apa yang bisa memberkati orang lain, titik terendahnya dia di mana, terus bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika saya berkoordinasi dengan Stefani ini, saya mendapatkan frekuensi yang sama di dalam obrolan yang kita lakukan. Terus kemudian saya mendapatkan bahwa Stefani ini memiliki value-value hidup yang sama dengan saya. Oh my god! Wow! Memiliki pondasi yang sama, dan dari situ membuat kita semakin intens komunikasi. Mungkin Agustus ya, sekitar Agustus 2020, tanggal berapa ya, sekitar tanggal 29 Agustus. Dari situ kita intens komunikasi, dan setelah kita intens komunikasi, saya sambil bawa doa. Kemudian kurang lebih satu minggu kemudian saya ngajak ketemu dengan dia, setelah saya merasa saya memiliki ketertarikan dengan dia. Dan akhirnya setelah seminggu ketemu, saya nyatakan kalau saya interest dengan dia, dan tapi saya mau bawa dulu di dalam doa. Dan dia juga it's okay, bawa doa dulu, nanti dia juga bawa doa. Singkat cerita, setelah kita kurang lebih 1 bulan, akhirnya kita bersepakat untuk official gitu. Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kok bisa menikah dalam jangka waktu yang tepat? Mengapa tidak? Enggak bercanda. Gini, jadi sebenarnya rencana awal saya rencana nikah itu 2022. Jadi waktu itu berarti 2 tahun kemudian. Tapi karena sebuah kondisi di mana Stefani ini merupakan anak pertama dari 6 bersaudara, di mana 6-6-nya ini cewek semua, dan mayoritas semuanya sudah punya pasangan. Stefani anak yang pertama, dan adiknya itu punya rencana untuk tahun 2021 itu menikah. Kemudian keluarganya Stefani menghendaki kalau bisa Stefani sebagai putri sulung itu tidak didahului oleh adiknya. Padahal memang Stefani sudah didahului oleh adiknya yang nomor 2. Tapi mereka tidak menghendaki kalau bisa Stefani tidak didahului lagi oleh adiknya yang lain gitu. Karena menurut tradisi Chinese, kalau sudah 2 kali didahului itu pernikahannya bakal mundur lagi. Akhirnya pada saat itu kita sempat dilema, stres, sampai kita nggak ngerti harus ngapain. Kita sambil doa, kita sambil ngobrol-ngobrol, cari jalan keluar. Dan singkat cerita, akhirnya adiknya, salah satu adik Stefani bilang, kenapa kok enggak Cici aja yang ngalah itu dalam artian dimajuin sebelum Xinjia. Kenapa kok sebelum Xinjia? Karena menurut tradisi Chinese, tahun barunya atau 1 tahunnya itu habis dan dimulai oleh Xinjia, Imlek. Nah, karena adiknya Stefani menikah setelah Imlek tahun 2021, akhirnya kita disarankan untuk sebelum Imlek tahun 2021. Nah, kemudian akhirnya pada saat itu kita ngobrol-ngobrol, diskusi yang panjang antara saya dengan Stefani sambil kita bawa doa. Terus kemudian akhirnya saya mendapatkan hikmat dari Roh Kudus seperti, ya kalau memang Tuhan menghendaki maka jalannya akan dilancarkan. Tapi kalau Tuhan nggak menghendaki, pasti ada aja masalah yang kita nggak bisa selesaikan. Akhirnya yang paling penting waktu itu saya diingatkan, yang pertama yang harus beres adalah gereja. Akhirnya sebelum kita ngobrol ke orang tua kita masing-masing, saya coba ke otoritas gereja. Kalau di dalam gereja Katolik, pasangan yang maju ke gereja adalah gereja si cewek. Akhirnya waktu itu masuk ke gerejanya Redemptor Mundi, gerejanya Stefani. Akhirnya kita tembusi Romo Adrian. Dan waktu itu Romo Adrian, singkat cerita, awalnya kita telepon, jadi panjang ya jawabnya. Emang apa sih nggak boleh?
Nggak apa-apa kok. Saya persingkat Ini aja ya. seru ini kok. Ini sekalian klarifikasi. Iya, ini anu ya. Jumpa pers. Ini ya teman-teman ya, Disclaimer. ini kita jumpa pers ya, karena ya banyak rumor-rumor yang beredar ini Nggak jelas ya. nggak jelas. Jadi ini klarifikasi dari Ko Andre. Oh. Oke, nah waktu itu Stefani chat ke Romo Adrian. Romo Adriannya 30 menit kemudian langsung telepon Stefani. Stefani bilang seumur-umur Romo Adrian nggak pernah seperti itu. Akhirnya telepon Romo Adriannya karena waktu itu dia nggak tahu pasangannya Stefani siapa. Waktu itu Romo Adrian nggak tahu kalau saya dengan Stefani lagi berpacaran. Akhirnya telepon Romo Adrian bilang kalau bisa janganlah, karena dia tahu kita masih baru dan itu bulan Oktober ya, sekitar bulan Oktober, kita jadiannya sekitar September. Kemudian Romo Adrian bilang ngobrol diskusi keluarga besar dulu aja, karena pernikahan ini bukan hal yang simple, ini adalah hal yang sakral, ini adalah hal yang sekali seumur hidup, kamu harus pikirkan benar-benar. Ya benar sih memang apa yang dikatakan Romo Adrian. Singkat cerita, setelah selesai Romo Adrian tanya siapa sih pasanganmu. Akhirnya Stefani buka kalau pasangannya adalah saya. Singkat cerita Romo Adrian awalnya tidak ingat ya, kemudian lama-lama oh ya Andre, saya tahu sepertinya. Nah mungkin karena dia tahu saya, kemudian akhirnya dia ngomong oh kalau Andre ya mungkin kalian sudah sama-sama pelayanan, sama-sama dewasa, sama-sama tanggung jawab, ya saya bisa lah untuk bantu dalam proses gereja. Akhirnya dari situ gereja Romo Adrian sebagai mewakili gereja dia ngomong oke. Akhirnya setelah gereja oke, barulah kita ngomong ke orang tua kita masing-masing gitu. Dan yang menarik adalah gimana waktu ngobrol ke orang tua masing-masing dan mertua kok bisa oke juga. Singkatnya karena kalau diceritain panjang nanti versi yang lain teman-teman. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke. Tapi singkatnya demikian. Yang pertama adalah kita harus, kalau dari saya pribadi ya, kita harus sebelum maju ke orang tua itu kita sendiri harus siap dulu. Kita sendiri harus tahu konsekuensinya apa. Kita harus tahu tanggung jawabnya apa dulu. Kita pribadinya harus mantap dulu. Setelah kita pribadi mantap, baru maju ke orang tua. Waktu itu saya coba jelaskan ngomong ke orang tua sambil doa. Wah itu nervous banget teman-teman. Beneran nervous kalau ngomong mau nikah itu nervous, apalagi kita sebagai anak laki-laki ya. Wah itu nervous banget. Saya bolak-balik mondar-mandir rumah saya nggak tahu berapa kali karena mau ngomong itu cari momen yang tepat. Wah itu yes. Nanti teman-teman rasakan sendiri yang belum nikah ya. Nanti yang sudah nikah pernah kan ngalaminya. Nah kemudian kayaknya waktu itu singkat cerita saya cerita ke mama saya dulu, karena di dalam keluarga saya kebetulan yang jadi jembatan komunikasi adalah mama saya. Saya cerita, mama saya syok. Hah? Kamu mau nikah? Kamu lu kan baru jadian, kok sudah mau nikah? Gitu. Akhirnya saya ceritakan semuanya, dan akhirnya mama saya mencoba untuk mengerti dan dikomunikasikan ke papa saya. Demikian juga dengan pihak yang Stefani. Nah, gimana kok pihak Stefani kok bisa ACC dengan saya? Karena ternyata teman-teman, pada saat saya pelayanan OSMA bersama dengan Stefani, itu keluarganya nonton. Oh. Jadi saya nggak dikasih tahu Stefani pada saat saya dan Stefani live Instagram. Itu papanya nonton, mamanya nonton, adik-adiknya beberapa nonton, bahkan omanya juga nonton. Waduh. Luar biasa ya. Oh my god! Wow! Dan pada saat mamanya nonton live saya dengan Stefani, mamanya bilang gini sama papanya, ini loh pak rasanya jodohnya Stefani. Itu kita belum ada apa-apa loh. Jadi naluri seorang ibu itu mengatakan demikian. Dan itu Stefani cerita setelah saya dengan dia official. Iya. Jadi seakan-akan seperti jalannya itu sudah ditata oleh Tuhan. Saya nggak nyangka sebelumnya bakal seperti ini. Dan kenapa kok orang tuanya ACC? Mungkin yang pertama karena nonton OSMA, dan saudaranya Stefani ada yang dulu memang pernah punya niatan untuk mengenalkan Stefani dengan saya.
Kemudian juga ya tentunya keluarganya pasti tanya-tanya tentang saya ke orang-orang yang kenal saya, dan tanya tentang keluarganya ke orang yang kira-kira tahu tentang keluarga saya gitu. Singkat cerita ya, karena ada relasi koneksi, akhirnya semuanya puji Tuhan disetujui. Begitu panjangnya. Luar biasa. Oke, Ko Andre, kita mau kasih pertanyaan ini. Yes. Wah, ini untuk para muda-mudi yang mungkin saat ini belum memiliki pasangan, bisa dikatakan single ya, tapi nggak ngenes. Gimana kok untuk teman-teman muda-mudi di luar sana yang mungkin belum punya pasangan, apalagi di masa-masa pandemi ini kan mungkin juga harus waktu ekstra ya. Sebelum pandemi aja udah susah, apalagi pandemi kok. Kita mohon 1-2 kata lah, silakan kok. Oke, kalau dari saya sih, yang pertama kita harus terus melekat sama Tuhan. Itu nomor 1, nggak bisa ditawar. Kalau kita melekat sama Tuhan, kita mendekat sama Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Apapun yang akan terjadi itu bukan menjadi masalah, karena Tuhan kita itu yang mempunyai segala sesuatu. Dia yang menciptakan dunia, dia yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita melekat sama Tuhan, maka kita memiliki kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Termasuk ketika kita akan mencari pasangan hidup. Buat teman-teman nih yang belum mendapatkan pasangan hidup, atau yang sedang sekarang menjalin relasi dengan seseorang, terus utamakan Tuhan di dalam relasi kalian. Terus yang buat mencari, terus melekat kepada Tuhan, sambil siapkan diri untuk menjadi pribadi yang terbaik. Kan nanti kita cita-citanya mendapat pasangan yang terbaik nih. Salah satu syaratnya adalah kita terlebih dahulu menjadi pribadi yang terbaik. Kita menyiapkan diri kita berusaha menempa diri kita dengan segala macam hal yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka pada waktunya Tuhan, dan ketika kita minta di dalam doa untuk mendapatkan pasangan, maka itu semua akan tidak semuanya itu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kalau kita melekat sama Tuhan, maka kita akan memperoleh kepekaan. Oh, he's the one for me. Oh, she's the one for me. Gitu. Jadi dari saya sih terus melekat sama Tuhan, menjadi pribadi yang terbaik, maka nanti pada waktunya teman-teman akan mendapatkan dan menemukan yang terbaik buat teman-teman sekalian. Itu aja sih. Oke, thank you Ko Andre. Berarti intinya ayatnya Matius 6 ayat 33 ya. Luar Apa bunyinya, biasa. Nardo? Carilah dulu kerajaan Allah, maka dan kebenarannya maka sisinya akan di Semuanya akan ditambahkan. Amin. Oke, thank you Ko Andre. God bless.